Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ari Galeri. Video kali ini kita akan membahas tentang apa itu deforestasi hutan. Musim hujan dengan curah air yang tinggi telah memicu banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah daerah di wilayah Aceh dan Sumatera. Intensitas hujan yang ekstrim merusak jembatan, menghambat akses jalan, merusak infrastruktur dan fasilitas umum, merendam rumah warga, serta memaksa ribuan orang mengungsi. Bencana ini juga menelan ratusan korban jiwa dan menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik secara moral maupun material. Hewan-hewan juga ikut menjadi korban. Namun, ada situasi yang menarik perhatian publik belakangan ini. Ribuan gelundungan kayu ikut terbawa arus banjir dan disebut menjadi salah satu faktor terjadinya banjir. Istilah deforestasi hutan pun mencuat dan semakin memicu rasa penasaran yang tidak sedikit banyak orang. Untuk itu penting untuk memahami lebih dulu apa yang dimaksud dengan deforestasi sebelum melihat dampaknya secara lebih luas. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. KPPI mendefinisikan deforestasi sebagai penebangan hutan. Deforestasi adalah penurunan kualitas dan luas kawasan hutan akibat penebangan, alih fungsi lahan, atau kebakaran hutan baik yang terjadi secara alami maupun disengaja. Deforestasi tidak hanya mengurangi jumlah tutupan hutan, tetapi juga menyebabkan hilangnya ekosistem flora dan fauna, menurunnya keanekaragaman hayati, serta memberikan kontribusi besar terhadap perubahan iklim. Aktivitas deforestasi termasuk praktek ilegal yang kerap memicu kebakaran hutan dan lahan, membawa dampak luas berupa kekeringan berkepanjangan, gangguan terhadap aktivitas masyarakat, dan ancaman serius bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lain. Penyebab deforestasi hutan, apa saja faktor yang memicu terjadinya? Menurut beberapa penyebab utamanya, diantaranya yang pertama, eksploitasi kayu. Pemanfaatan hutan secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan industri mulai dari produksi kayu olahan, furnitur, hingga bahan bakar menjadi salah satu pemicu terbesar hilangnya kawasan hutan. Aktivitas penebangan yang tidak terkendali membuat regenerasi pohon tidak seimbang dengan laju pengambilannya. Yang kedua, pertanian dan perkebunan. Perubahan fungsi hutan menjadi area pertanian, perkebunan besar seperti kelapa sawit, karet atau kakao, serta kawasan peternakan menyebabkan penyusutan hutan dalam skala luas. Praktek ini dilakukan untuk meningkatkan produksi pangan dan komoditas ekspor, namun seringkali mengorbankan keberlanjutan ekosistem hutan. Yang ketiga, infrastruktur dan pemukiman. Pembangunan fasilitas umum seperti jalan raya, bendungan, jalur transportasi, hingga perluasan kawasan permukiman menyebabkan pembukaan lahan hutan baru. Aktivitas ini bukan hanya mengurangi luas hutan, tetapi juga memecah habitat alami, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem dan pergerakan satwa liar. Yang keempat, kebakaran hutan. Kebakaran hutan baik yang terjadi akibat pembuangan lahan secara ilegal maupun kondisi cuaca ekstrim saat musim kemarau panjang mempercepat hilangnya tutupan hutan. Kebakaran tidak hanya menghancurkan vegetasi, tetapi juga merusak tanah, meningkatkan populasi udara, dan mengganggu kehidupan masyarakat sekitar. Bagaimana sebenarnya kondisi deforestasi di Indonesia? Apakah benar situasi ini mengkhawatirkan? Dalam rilis tersebut dijelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pemantauan tahunan terhadap kondisi tutupan hutan dan tingkat deforestasi di seluruh wilayah Indonesia. Pemantauan ini mencakup area daratan seluas 187 juta hektar, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, dan dilakukan dengan memanfaatkan citra satelit Landsat yang disediakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Terkait angka deforestasi, laporan tersebut mencatat deforestasi neto tahun 2024 mencapai 174,4 ribu hektar. Angka ini merupakan hasil pengurangan antar deforestasi bruto sebesar 216,2 ribu hektar dengan capaian pemulihan hutan, membawa sejumlah konsekuensi yang serius baik bagi lingkungan maupun masyarakat.
Menurut penelitian DET tahun 2017, deforestasi memberikan beberapa dampak utama terhadap peningkatan karbon di atmosfer. Yang pertama, pelepasan karbon dari hutan. Hutan tropis menyimpan cadangan karbon besar dalam pohon dan tanah. Ketika hutan dibakar atau ditebang, karbon tersebut dilepaskan ke udara sebagai CO2. Yang kedua, menurunnya kemampuan menyerap karbon. Pohon berfungsi menyerap CO2 melalui proses fotosintesis. Jika hutan berkurang, kemampuan alam menyerap karbon juga menurun. Yang ketiga, kerusakan tanah dan emisi gas rumah kaca lainnya. Deforestasi merusak kualitas tanah dan dapat memicu pelepasan gas rumah kaca lain seperti metana dan dinitrogen oksida. Yang keempat, perubahan iklim lokal dan global. Hilangnya hutan mengganggu kelembapan udara, aliran angin, dan pembentukan awan. Cara mencegah deforestasi, melihat begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan, upaya pencegahan deforestasi menjadi sangat penting. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, konservasi dan pemulihan hutan. Yang kedua, pengelolaan hutan berbasis keberlanjutan. Yang ketiga, peraturan yang tegas dan penegakan hukum. Yang keempat, pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Mendorong masyarakat memahami pentingnya hutan dan dampak kerusakan lingkungan dapat membantu membentuk perilaku yang lebih peduli serta mendorong ketertiban warga dalam upaya pelestarian. Nah, itulah yang dimaksud deforestasi hutan. Pengertian, penyebab, dan dampaknya yang perlu kalian ketahui. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih.